Taib. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang keenam dari kaidah tafsir Al-Qur'an berbunyi tuhmalu ma'anil Qur'ani 'alal aghlabil masyhuri min kalamil Arab dunal gharibi wasyadhi. Artinya adalah makna Al-Qur'an dipahami berdasarkan mayoritas perkataan orang-orang Arab yang dikenal, bukan dengan perkataan yang asing dan aneh. Jadi ketika ditafsirkan melalui sisi bahasa, maka itu berdasarkan perkataan orang Arab yang dikenal, bukan perkataan-perkataan yang syadz dan yang gharib, yang aneh dan yang asing. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ketika Allah menceritakan takwil dari mimpinya raja oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun." Artinya adalah setelah datangnya 7 tahun yang berat itu, kemudian datang pula 7 tahun setelah datangnya 7 tahun yang mudah, kemudian datang 7 tahun yang berat, yang sulit, kemudian akan datang tahun di mana akan turun hujan kepada manusia, wa fihi ya'sirun, dan mereka itu bisa melakukan ya'sirun. Nah, ini akan kita bahas nantinya. Di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya raja dengan diberikan keterangan tambahan. Kan kisahnya masyhur ya. Raja itu bermimpi ada 7 ekor sapi yang makan rumput, tapi gemuk-gemuk asalnya, kemudian 7 dimakan lagi 7 tapi tetap kurus begitu. Yang ringkasnya akan ada masa-masa mudah selama 7 tahun, kemudian akan ada masa paceklik selama 7 tahun. Ini mimpinya raja. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Yusuf. Ini loh maksudnya seperti ini, yang tidak mampu ditakwilkan oleh para penakwil mimpi waktu itu. Maka Nabi Yusuf memberikan satu keterangan tambahan yang tidak ada dalam mimpi raja. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun. Kemudian setelah 7 tahun yang paceklik itu, akan datang 1 tahun yang mana manusia yughathun nas akan mendapatkan hujan yang berlimpah, wa fihi ya'sirun, dan mereka akan bisa melakukan ya'sirun. Kita nggak jelaskan dulu terjemahannya. Taib. Ada satu tafsiran yang digunakan oleh ulama tafsir ya, meskipun pendapat ini sangat asing ya, yaitu menafsirkan ya'sirun itu dari kata-kata al-usrah. Al-usrah itu secara makna yang asing adalah al-manjah, itu yang selamat. Jadi tafsirannya menurut pendapat ini berdasarkan bahasa, dan itu asing, bahwa akan datang tahun di mana manusia mendapatkan hujan, wa fihi ya'sirun, dan mereka akan mendapatkan keselamatan. Artinya mereka akan mendapatkan keselamatan dari wabah itu, dari bala itu, sehingga tidak ada lagi tahun-tahun paceklik setelahnya. Taib, menafsirkan ya'sirun dengan al-usrah dan al-manjah ini adalah tafsiran yang asing di kalangan orang-orang Arab. Yang benar adalah ya'sirun itu maksudnya adalah asr, yaitu memerah. Itu mereka akan bisa kembali memerah kurma, memerah anggur, memerah zaitun, dan memerah buah-buahan yang lain yang bisa mereka perah sebelum datangnya masa paceklik yang 7 tahun itu. Jadi intinya ayat ini menyebutkan bahwa kondisi akan kembali normal setelah terjadinya 7 tahun masa yang sangat sulit, sampai disebutkan wa fihi ya'sirun, sampai mereka bisa kembali memeras anggur-anggur mereka atau buah zaitun mereka. Itu tafsiran yang tepat. Jadi tidak ditafsirkan dengan keselamatan. Nah, jadi menafsirkan dengan keselamatan itu menyelisih perkataan orang Arab yang dikenal. Sudah adzan ya? Belum ya? Siap. Tambah satu kaidah lagi kalau begitu. Taib, kaidah yang ke-7 yang berbunyi tuhmalul alfadhul qur'ani 'alal ma'na syar'i thumma 'alal ma'na al-'urfi thumma 'alal ma'na al-lughawi. Artinya lafaz-lafaz Al-Qur'an dipahami berdasarkan makna syar'i terlebih dahulu. Kalau tidak ada,
maka thumma ala maknal urfi, kemudian dipahami dengan makna urf, kebiasaan. Ini pun kebiasaannya bukan kebiasaan semua orang, itu kebiasaan manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau itu tidak ada, maka berpindah thumma alal maknal lughawi, baru ditafsirkan dengan makna secara bahasa. Secara bahasa pun kalau kita merujuk pada kaidah yang kelima itu menurut perkataan orang Arab yang dikenal, bukan yang asing. Jadi kalau kita urutkan, menafsirkan ayat Al-Quran itu adalah pertama berdasarkan makna istilah, kalau ada. Kalau tidak ada menggunakan uruf, kebiasaan. Kalau tidak ada maka baru secara bahasa. Sehingga menafsirkan ayat secara bahasa saja tidak mencukupi. Di antara contohnya adalah lafadz sholah, lafadz as-sholah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan." Allah menceritakan tentang matinya orang-orang munafik. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan." Janganlah engkau sholah kepada salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, janganlah engkau berdiri di atas kuburannya mensolatkan jenazahnya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, karena mereka itu telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam kondisi fasik. Taib. Kata sholah di dalam ayat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli, janganlah engkau salat. Sholah itu secara bahasa artinya adalah doa, adalah doa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat inna salataka sakanul lahum, ketika menyebutkan tentang mendoakan orang yang berzakat, maka Rasulullah ketika mendoakan mereka, sesungguhnya salatmu sakanul lahum, menenangkan mereka. Sholat di situ artinya adalah doa. Secara bahasa sholah adalah doa. Adapun secara istilah, terutama yang diinginkan dalam ayat ini adalah sholat jenazah, dan itu ma'ruf. Sehingga menafsirkan sholah wala tusalli ala ahadim minhum, janganlah engkau sholat untuk mereka yang mati, maka sholat ditafsirkan dengan doa itu tidak tepat. Kenapa? Karena sudah ada makna secara syar'i. Taib. Sudah adzan, Bang? Sudah ya. Taib. Sebelum kita masuk pada contoh yang kedua, kita simak adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dari kaidah-kaidah tafsir, mungkin kita murajaah ya, terutama yang sempat mencatat atau sempat mendownload filenya. Ada 7 ya kaidah yang sudah kita pelajari bersama. Apa kaidah pertama? Lafadz yang umum dipahami dengan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Masya Allah. Kemudian kaidah yang kedua, banyaknya qiraat menduduki kedudukan banyaknya ayat. Ya, kita sudah jelaskan tadi. Kaidah yang ketiga apa? Apabila suatu ayat memiliki makna yang benar, yang tidak saling bertentangan, maka beberapa makna itu digunakan di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak saling dibenturkan. Kaidah yang keempat, apa yang disembunyikan di dalam Al-Quran, maka tidak ada manfaatnya untuk mengetahuinya. Jadi tidak perlu bertanya yang macam-macam gitu ya. Kemudian yang kelima kaidahnya, pada asalnya ayat Al-Quran itu dipahami secara zahirnya. Dia tidak bisa dipahami secara selain yang zahir itu, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kemudian kaidah yang keenam, makna ayat Al-Quran dipahami dengan perkataan orang Arab yang masyhur, yang dikenal, bukan dengan perkataan yang asing dan yang aneh. Kemudian kaidah yang ketujuh tadi sebelum azan, lafadz Al-Quran dipahami berdasarkan makna syar'i terlebih dahulu, kemudian baru dipahami dengan makna urf, lalu dipahami dengan makna secara bahasa. Ini urutannya. Tadi sudah kita bahas bahwa sholah itu secara bahasa artinya doa, tapi karena ada sholat secara syar'i, khususnya dalam masalahnya adalah sholat jenazah, maka tidak bisa ditafsirkan dengan doa dalam ayat itu, tapi ditafsirkan dengan berdiri untuk sholat jenazah. Jadi tidak boleh Nabi SAW itu berdiri mensolatkan jenazah orang munafik. Konteks dalam ayat itu sebenarnya mensolatkan dedengkot munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dalam konteks ayat itu. Taib, kalaulah makna secara syar'i tidak ada, maka dia berpindah secara urf. Urf pun, kebiasaan pun bukan kebiasaan semua orang, tapi kebiasaan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Hud. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zumar ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha falyumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Dan dia menahan jiwa yang telah dia tetapkan akan kematiannya, serta wa yursilul ukhra, dan melepaskan jiwa orang lain ila ajalim musamma, sampai waktu ditetapkannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir, bagi kaum yang berfikir. Ayat yang mulia ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa hambanya. Kalau hamba itu Allah tetapkan akan mati, maka jiwa itu terus digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika jiwa itu akan dijadikan dia hidup setelah tidurnya tadi, maka dilepaskan jiwa tersebut. Yang menjadi penekanan adalah kalimat yatawaffa. Yatawaffa itu secara bahasa artinya mematikan. Secara bahasa artinya mematikan. Dan ini enggak ada makna secara syar'i. Maka tetapi di dalam kebiasaan orang-orang Arab di masa Nabi, itu kematian itu disebut dengan kematian itu disebut sebagai tidur ya, sebagai tidur. Jadi mati yang kecil itu adalah
tidur. Jadi mereka biasa menggunakan kalimat naum itu dengan mautul asghar, mati yang kecil. Intinya kebiasaan mereka ketika disebutkan kata maut, maka atau yatawaffa, dicabut, itu artinya mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa yang diinginkan dalam ayat ini adalah maknanya adalah tidur, bukan mati, karena lafadz itu dipahami secara sebagai tidur. Taib. Kemudian contoh lain yang merupakan penafsiran secara urf, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah ada dabbah di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Kata dabbah itu secara umum itu bermakna segala sesuatu yang melata di muka bumi ini. Itu namanya dabbah. Makanya kendaraan itu disebut juga dabbah. Dabbah. Jadi tunggangan begitu. Semua yang berjalan di muka bumi ini itu disebut sebagai dabbah. Tapi dabbah yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara uruf adalah binatang berkaki 4. Ya, onta, kemudian kuda dan yang semisal, itu namanya dabbah. Sehingga ketika dabbah dalam ayat ini dimaknai secara umum sesuatu yang melata, itu juga bisa, tapi yang lebih tepat bahwa tidaklah ada dabbah, binatang yang berkaki 4 yang berjalan di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Artinya begini, kalaulah binatang saja yang tidak pernah memakan pendidikan, ya, tidak pernah mengenyam pendidikan, itu Allah jamin rezekinya. Kira-kira ya, manusia yang belajar tentang ilmu, kira-kira mendapatkan rizki atau tidak? Kira-kira mendapatkan rizki. Kalaulah dabbah saja, binatang kaki 4 yang tidak pernah mendapatkan beban syariat untuk ibadah, untuk meninggalkan berbagai keburukan, itu dijamin rizkinya. Kira-kira kalau ada orang Islam yang dia menjaga ibadahnya, dia menjaga agamanya, tentunya lebih dijamin rizkinya. Jadi dabbah kembali lagi ditafsirkan dengan binatang yang melata di muka bumi ini yang berkaki 4, sehingga semakin mendalam maknanya di dalam konteks ayat ini. Kalau tidak ada makna secara syar'i, tidak ada makna secara urf, maka baru ditafsirkan secara bahasa, dan itu pun mengikuti bahasa orang-orang Arab yang masyhur, bukan yang asing. Taib. Kemudian kaidah yang ke-8 yang berbunyi wajabal akhdhu bihi warada, kaidahnya adalah idza thabata tafsirun nabawi wa kana sarihan fi bayani ma'nal ayah wajabal akhdhu bihi wa raddu ma yukhalifuhu. Artinya adalah apabila telah ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas yang menjelaskan makna ayat itu, wajabal akhdhu bihi, maka wajib bagi kita untuk mengambil tafsiran itu, waraddu ma yukhalifuhu, dan menolak tafsiran yang menyelisih tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tafsir bil ma'thur itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Ayat yang umum dikhususkan dengan ayat yang lain. Ayat yang sifatnya mujmal ditafsir dengan ayat yang lainnya. Demikian seterusnya. Intinya ayat ditafsirkan dengan ayat. Apabila ayat dengan ayat tidak ada, maka ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau tidak ada ditafsirkan dengan perkataan sahabat, kalau tidak ada baru ditafsirkan dengan perkataan tabi'in, terakhir ditafsirkan secara bahasa. Apabila ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas tentang ayat itu, maka apabila datang tafsiran lain yang menyelisih tafsiran Nabi, maka kita harus bagaimana? Menolaknya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am pada ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Dan orang-orang yang beriman yang tidak menyampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk.
Kata zalim dalam ayat ini, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, lamma nazalatil ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika ayat ini turun, surat Al-An'am pada ayat yang ke-82, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, syaqqa dzalika 'alal muslimun. Maka para sahabat itu merasa gelisah, merasa kesulitan mengamalkan ayat ini. Jadi orang yang beriman dan tidak melakukan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka itu yang mendapatkan petunjuk. Maka para sahabat lihat ini, ketika turun ayat itu mereka menyangka, siapa di antara kita yang mampu tidak melakukan kezaliman? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu. Siapa kiranya di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah menzalimi orang lain? Siapa di antara kita? Langsung seperti itu respon para sahabat. Apa kata Nabi? Laisa dzalika. Bukan itu tafsiran ayat itu. Innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan zalim dalam ayat itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u maqala Luqmanu libnihi. Bukankah kalian pernah mendengar Luqman yang menasihati putranya, wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah sebuah kezaliman yang besar. Kembali lagi dalam pembahasan kita, maka tafsiran yang benar zalim dalam ayat itu apa tafsirannya? Kesyirikan. Apabila ada orang yang menafsirkan zalim dalam ayat itu adalah kemaksiatan, maka ini tafsiran yang salah dan wajib kita tolak. Karena kalaulah dikatakan barang orang-orang yang beriman dan yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, maka mereka yang mendapatkan keamanan dan mereka yang mendapatkan petunjuk, maka tafsirannya sangat jauh sekali. Siapa di antara manusia yang tidak pernah tergelincir dalam kemaksiatan sama sekali? Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Baik, kemudian kaidah yang ke-9 yang berbunyi al-qaulul muwafiqu lisyaqi muqaddamun ala ghairihi. Al-qaulul muwafiqu lisyaqi muqaddamun ala ghairihi. Penafsiran yang sejalan dengan konteks ayat lebih didahulukan daripada yang selainnya. Jadi apabila ada tafsiran yang lebih cocok dengan ayat itu sebelum dan setelahnya, maka itu lebih didahulukan daripada tafsiran-tafsiran yang lainnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat setelahnya, walau annahum idzalamu anfusahum. Seandainya mereka itu mendolimi diri mereka sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan kalau konteks ayat ini. Ja'uka, dan mereka itu datang kepadamu. Apabila ada orang yang melakukan dosa, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, kemudian engkau memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah, wastaghfara lahum, mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahum, dan Allah mengampuni mereka, wastaghfara lahum rasulu, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka, la wajadullaha tawwabar rahimah, niscaya mereka akan mendapatkan Allah adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Intinya ayat ini, apabila ada orang di kalangan sahabat yang melakukan dosa, kemudian datang kepada Rasulullah, dia memohon ampunan, Rasulullah pun itu memohonkan ampun untuk dia, maka dia akan mendapatkan, sahabat ini akan mendapatkan la wajadullaha tawwabar rahimah. Dia akan mendapatkan Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bahasa mudahnya, Allah akan mengampuni dosa orang ini, begitu. Yang menjadi permasalahan, datang kepada Nabi itu konteksnya kapan? Datang kepada Nabi adalah khusus ketika beliau masih hidup. Adapun ketika beliau sudah meninggal dunia, apalagi minta untuk diampuni dosanya, maka ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Bahkan ini bisa terjerumus pada bentuk kesyirikan.
Jadi kembali lagi, konteks ayat itu berbicara dulu di zaman Nabi, bukan ketika Rasulullah telah meninggal dunia. Kaidah yang terakhir yang ke-10 yang berbunyi an-nasxu la yuqbalu illa bidalilin wa la yathbutu ma'al ihtimal. Kaidah yang ke-10, nasakh tidak diterima kecuali dengan adanya dalil dan tidak ditetapkan hanya berdasarkan perkiraan. Jadi apabila ada dua ayat yang dianggap saling bertentangan, bahkan dianggap satunya menghapus yang lainnya, perhatikan kaidahnya, tidak bisa sebuah ayat dianggap mansuh, dianggap terhapus kecuali dengan dalil yang sharih, dan tidak bisa hanya sekedar menggunakan perkiraan saja. Sehingga dari sini banyak ayat yang masih berfungsi, tidak ternasah dengan ayat-ayat yang lainnya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-102. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi seorang muslim. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat ini mansuh, ayat ini terhapus dengan firman Allah di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau ayat tadi kan bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, sampai kapan? Sampai kematian mendatangi kalian. Itu ayat yang pertama. Ayat ini mansuh, takwa itu ya semampunya begitu. Tidak perlu haqqa tuqatih, seolah-olah begitu. Tidak perlu sebenar-benarnya takwa. Yang penting semampunya saja. Intinya ayat dalam surat Ali Imran dianggap terhapus dengan fattaqullaha mastata'tum. Maka kita katakan, ketika dikatakan ayat ini terhapus, mana dalilnya? Dan dalil itu enggak semua dalil halus yang kuat, dalil yang sahih atau minimal hasan. Selama tidak ada dalil, maka dua ayat ini berfungsi masing-masing. Bahkan ayat ini bisa digabungkan tanpa harus menghapus yang lainnya. Kalau kita gabungkan adalah kita diperintahkan sebagai orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sampai kematian mendatangi kita, itu pun sekemampuan kita. Kan orang itu kalau diperintahkan takwa terus kan, artinya takwa yang sebenarnya kan kadang nggak mampu gitu. Kadang dia turun, kadang dia di bawah, nggak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi berusaha diangkat lagi, dikuatkan lagi, dinaikkan lagi. Sehingga kedua itu tidak saling bertentangan, bahkan tidak ada ayat yang terhapus. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai muqaddimah kajian tafsir kita. Semoga diberikan kemudahan dalam memahaminya dan memotivasi kita untuk lebih bersemangat di dalam memahami tafsir Al-Qur'anul Karim. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca, yang kita dengarkan, bahkan yang kita pelajari mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita bisa mengambil banyak faedah di dalamnya dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan keseharian kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, melipat gandakan kebaikan kita dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.